Jadi untuk pengembangan literasi siswa berkaca dari risetnya Taufik Ismail, Pak. Taufik Ismail, sastrawan kita itu ya, sastrawan senior pernah melakukan riset di SMA di Indonesia tentang minat budaya baca. Ternyata dari sekian banyak negara itu ya, Amerika, Prancis itu, Jerman itu 32 judul buku, Rusia 12 judul buku, Singapura, Brunei itu 7 buku, 6 buku, dan Indonesia ternyata 0 buku. Beliau menyebut ini dengan tragedi 0 buku. Artinya di kelas SMA saja kita belum mewajibkan siswa-siswinya untuk membaca buku sastra ini ya, sastra. Jadi berkaca dari tulisan beliau itu, saya akhirnya refleksi kepada diri saya sendiri ya. Jadi kalau dibiarkan mengerikan juga. Anak-anak kita sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun gitu ya. Kemudian kalau kita tanya lulusannya, selama 9 tahun sekolah di sini sudah pernah baca buku apa? Yang tamat dari halaman 1 sampai selesai gitu ya. Kalau mereka terdiam, bingung, tidak bisa jawab gitu ya, bengong, ini kan ngeri ya. Loh, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMU, ketika ditanya sudah pernah baca buku apa, mereka tidak bisa jawab. Ini kan mengerikan ya lulusan kita. Nah, akhirnya saya cerita ke teman-teman tim, kemudian kita buat programnya ke depan untuk siswa-siswi di Kota Cirebon, khususnya SD SMP, itu kita mau semoga saja bisa terwujud membaca buku sastra 1 judul 1 tahun. 1 tahun itu 1 judul. Tapi semua SD, semua siswa SD, SMP. Dimulai kalau saya buat formatnya itu dari kelas 5, 6, 7, 8, 9. Dan buku ini tentu diriset sesuai dengan pelevelan bacaan kan. Saya saat ini sedang meriset buku apa yang cocok untuk kelas 5, buku apa yang cocok untuk kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Dari mulai sastra-sastra yang modern sekarang sampai sastra klasik gitu ya. Sudah ada beberapa referensi dan terlihat mudah sebetulnya Kang. Terlihat mudah membaca 1 judul buku sastra 1 tahun, tetapi pelaksanaannya butuh perjuangan yang lumayan juga gitu ya. Lumayan. Dan perlu kita pahami gini, literasi itu kan ada 6 literasi dasar ya, 6 literasi dasar. Dan gerbang menuju literasi itu literasi dasar baca tulis gitu. Membaca itu gerbangnya, pintunya gitu. Nafasnya itu dari membaca gitu. Membaca sastra itu bisa menumbuhkan pola pikir, pemahaman yang baik gitu. Kemudian menumbuhkan rasa, simpati, empati, itu ada di dalam sastra sebetulnya. Ada saat kita membaca sastra. Dan kalau kita bicaranya budaya literasi, yang namanya budaya ini kan harus dibangun toh. Iya. Kalau tidak dibangun tidak akan berbudaya gitu, tidak akan tumbuh. Nah, menumbuhkan budaya literasi ini saya pikir harus dengan program tadi, membaca buku sastra minimal 1 tahun. 1 tahun di semua SD, di semua SMP gitu, berdasarkan kajian riset yang sesuai dengan pelevelannya. Saya kira itu gambaran untuk program ke depan. Karena memang betul Pak Adi, ketika ada yang gembar-gembor budayakan baca, dibangun nggak budaya kan? Betul. Begitu? Jadi yang harus dasarnya begini ya, dasar yang ada di kepala kita sekarang, literasi itu untuk semua, literasi untuk semua, harus untuk semua, tidak lagi pilih-pilih, tidak lagi untuk sebagian orang gitu, tidak. Literasi untuk semua, itu yang pertama. Yang kedua, literasi itu menumbuhkan habit, kebiasaan, bukan lagi euforia, bukan lagi glory, happy have fun gitu. Nah, habit harus dimulai dari hal yang memang mendasar gitu. Karena tadi membaca buku sastra di level SMA saja belum diwajibkan gitu kan ya. Padahal kalau kita bicaranya tentang pendidikan, tentang literasi, ini harus masuk di bagian kurikulum gitu. Ini yang mau kita perjuangkan. 1 tahun 1 judul, tapi dari sanalah akan tumbuh ribuan siswa yang akhirnya gemar membaca gitu. Dan ini Pak Dendi, kalau terwujud di kota kita, ini kita jadi satu-satunya kota pertama kali, karena program membaca buku wajib itu belum pernah ada di Indonesia. Di Indonesia belum. Betul. Jadi kalau kita Kota Cirebon mampu melaksanakan ini,
kita terus berkorespondensi dengan Kemendikbud sebetulnya terkait program ini. Dan kata Kemendikbud itu kalau kita berhasil melakukan ini maka kita adalah kota pertama yang akan melakukan ini gitu. Dan ya kita harap itu memang terwujud di tahun ajaran nanti. Karena betul tadi kata Pak Adi bahwa memang habit yang akan kita kejar. Jadi sudah dari tadi yang pemaparan tadi bagaimana program-program tadi kita itu setelah kita evaluasi memang habitnya belum muncul. Karena yang dikejar itu masih sekait dengan tadi euforia, penghargaan gitu. Sebetulnya itu hanya sebagai treatment, sebagai trigger saja kepada anak-anak. Ayo, kalau mau nanti dapat ini. Ke depan kita tidak mau lagi begitu, tapi ayo kita dapat ini ya sudah muncul di sekolah-sekolah nanti itu. Tetapi habitnya kita trigger pakai ini sehingga habitnya muncul di sekolah. Jadi tidak lagi berbicara penghargaan, tidak lagi berbicara tentang medali, tidak lagi berbicara tentang juara, tetapi berbicara tentang kebiasaan, budaya. Karena yang paling penting dari seluruh kegiatan ini adalah budaya. Jadi yang kemarin kita lakukan itu sebagai pemicu sekolah bahwa oh literasi seperti apa, mengenal. Nah setelah mengenal maka kita harusnya sudah ke step berikutnya. Maka Kota Cirebon, kami dari Gelem Maca berharap bahwa kita harus menjadi yang pertama membangun yang disebut dengan budaya tadi. Karena memang dari seluruh Indonesia itu belum ada di wilayah kota atau kabupaten atau bahkan provinsi yang bentuknya sudah budaya di sekolah tuh gitu. Seperti gitu. Kalaupun ada masih sekolah-sekolah gitu, sekolah misalnya sekolah internasional gitu ya, yayasan tertentu gitu. Jadi baru sekolah belum kota, kabupaten atau provinsi tadi gitu. Dan ini pastinya kita butuh dukungan dari dinas pendidikan, ya kan, dari pemerintah kota gitu ya. Gitu. Cuma bisa dibayangkan Pak Dendi ketika program ini berjalan gitu ya, kita nanya ke kelas 6 misalnya. Kamu 6 tahun di sini, sekolah di sini sudah baca buku apa? Laskar Pelangi. Dia bisa jawab, itu kan keren gitu ya. Saya membayangkannya semua siswa, semua guru kelas 6 di SD yang ada di Kota Cirebon itu sudah punya buku Laskar Pelangi, sudah baca gitu. Mau mengkaji apa coba? Mau diskusi bagaimana, mau buat pementasan bagaimana gitu. Itu output produknya nanti gitu kan. Yang jelas membaca buku sastra 1 tahun 1 judul, semoga terrealisasi yang pertama sekota kabupaten yang ada di Indonesia. Ya, amin. Dan tentunya ini pastinya harus didukung oleh Dinas Pendidikan dengan pemerintah daerah. Betul. Tanpa mereka agak sulit barangkali. Mungkin kita sedang menyiapkan formula dan apa-apa yang memang dibutuhkan. Kan memang itu program kan tidak hanya tagline-nya aja ya. Iya. Tapi butuh rincian alur seperti apa. Nah itu memang kita sedang menyiapkan itu dan mungkin dalam waktu dekat kita coba berkorespondensi juga dengan Dinas Pendidikan dan bagaimana program ini berjalan, kemudian tadi kan riset mengenai buku yang pas pelevelan untuk kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8 dan lain-lain seperti itu. Luar biasa sekali pemirsa. Itulah dia program yang akan dilaksanakan oleh komunitas Gelem Maca mendatang dan ini sangat luar biasa dan mudah-mudahan Pak Wali barangkali Bapak Kepala Dinas melihat tayangan ini. Amin. Dan sejalan barangkali dengan kita. Mudah-mudahan dengan ini berjalan dan jadi satu-satunya yang pertama barangkali yang pertama kota yang melaksanakan program 1 siswa 1 buku sastra. Dan yang terpenting adalah bukan prestasinya itu ya, tapi budaya dan habitnya itu yang pada akhirnya terbiasa bagi siswa-siswa kita. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini akan ada Bapak Agus Wartono yang akan berbincang-bincang terkait dengan sosialisasi PPDB tahun 2021-2022. Jadi tetap di RCTP.